Kalau isunya adalah regime change, ini secara domestic politik juga nggak make sense karena sekarang Israel mampu melegitimasi lah agresivitas mereka lebih dalam lagi sehingga apalagi end game-nya kira-kira Bang. Selamat siang pemirsa, selamat datang di The Library Podcast, proudly supported by Yusuf Kala Library di Universitas Islam Internasional Indonesia. Saat ini kita kedatangan seorang narasumber kita, our own Bang Faisal Karim, Associate Professor di Fakultas Ilmu Sosial, seorang ahli International Political Economy, Geopolitics, and Middle Powers. Selamat datang Bang di Library Podcast. terima kasih Beli Gede telah mengundang. Mungkin kita langsung aja ya, obrolan kali ini kita bakal cerita situasi Timur Tengah dan the current crisis. Bang, mungkin tidak semua pemirsa dan bahkan mungkin tidak semua scholars juga pay close attention dengan situasi yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah. Mungkin Bang Faisal bisa kasih kita backgrounder. What's going on? What's happening, Bang? Ya, secara umum kalau kita ngelihat peta politik atau terutama peta geopolitik Timur Tengah ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah terkait dengan siapa yang bisa mendominasi Timur Tengah. Karena kalau kita lihat sejarahnya, kita goes all the way back ya, sebelum revolusi Islam di Iran tahun 79, yang ada itu adalah pan-Arabism. Timur Tengah itu sangat nasionalistik ya. Ada Mesir yang bersekutu dengan Suriah kala itu sehingga didominasi oleh ideologi pan-Arabism. Nah, namun sejak tahun 79 tatkala ada revolusi Islam di Iran, maka ada suatu movement baru tentang munculnya Islamisme, ya kan? Jadi nationalism somehow tergantikan dengan Islamism. Tapi masalahnya kita tahu sendiri, Iran memang berbeda dengan kebanyakan negara-negara Islam Arab lainnya. Dia adalah Syiah, ya kan? Sehingga banyak yang melihat, terutama di kalangan-kalangan konservatif Sunni, yang melihat kebangkitan Islam di Iran itu dapat menggoyahkan fondasi kepemimpinan Islam mereka di dunia Islam. Nah, itu satu hal. Sehingga peta politiknya adalah perebutan hegemoni, siapa yang mampu menghegemoni Timur Tengah, apakah Persia yang Syiah atau Arab yang secara umum Sunni. Nah, faktor kedua adalah terkait dengan kemunculan Israel tahun 49, mungkin tariknya, tapi Israel mulai berubah menjadi sangat agresif ya setelah tahun 67, dan juga semakin ke sini kita lihat sendiri secara domestik Israel itu semakin, dalam tanda kutip ya, bergerak ke kanan. Nah, ini juga membuat postur pertahanan mereka bukan lagi sekedar mempertahankan Israel proper, Israel 1948, tapi juga mencoba untuk menghegemoni Timur Tengah. Nah, di sini menurut saya akar permasalahannya. Kita tahu perebutan Arab dan Iran itu terjadi di perang Iran-Irak 80 sampai 88, ya kan? Tentu stalemate, dan kita melihat bagaimana hasil daripada perang ini, Iran jauh lebih stabil ketimbang Irak. Nah, begitu juga di tahun 2003 serangan terhadap Irak itu menghancurkan balance of power di Timur Tengah. Dulu kita lihat ada Israel, ya, ada Saudi, ada Irak, dan juga ada Iran. Setelah 2003, otomatis Irak menjadi bagian daripada Iran, ya kan? Dalam tanda kutip menjadi vassal state lah, atau mungkin satellite state, karena memang Irak itu juga adalah mayoritas Syiah, mungkin 60%, 70% Syiah, jadi menjadi satellite-nya. Nah, ini mengubah konstelasi di mana Iran tidak lagi menjadi satu-satunya, satu dari berbagai macam kekuatan di regional, tapi berubah menjadi kekuatan yang juga dominan, karena proksinya banyak.
proksi dia di Lebanon melalui Hezbollah, proksi dia di Irak tentunya, dan proksi dia di Yaman. Jadi walaupun dia dalam tanda kutip tidak sehebat Israel, tapi mereka memiliki doktrin di mana mereka fokus membuat suatu buffer zone yang tidak langsung menyerang Iran. Jadi buka front di Lebanon, buka front di Yaman, buka front di Irak, sehingga sentralnya yaitu Irannya sendiri aman. Nah, ini yang menjadi isu karena apa? Bagi sebagian orang di Timur Tengah dan juga tentunya Israel, ini adalah upaya mendestabilisasi Timur Tengah. Nah, ini perspektifnya orang-orang Arab dan orang-orang yang anti Iran ya. Ini mendestabilisasi karena apa? Proksi Anda di Yaman, proksi Anda di Lebanon, dan tentunya Hamas yang juga mungkin nggak secara langsung proksi tapi difunded sama Iran, itu dianggap melakukan destabilisasi. Nah, ini ujungnya adalah yang seperti kita tahu akhirnya terjadi Oktober 7 ya kan, dan Israel melakukan agresi besar-besaran di Gaza, dan ini mengubah konstelasi dan hitungan-hitungannya sehingga sekarang Israel mampu melegitimasi lah agresivitas mereka lebih dalam lagi, sehingga kita lihat sekarang mereka berani tentu dengan backup Amerika untuk menyerang Iran. Seperti itu. Kejadian yang 28 Februari kemarin. Betul, Bang, ya? itu adalah kulminasi bukan karena Israel merasa terancam, tapi memang ini adalah perebutan hegemoni, karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak mengakui ya dalam tanda kutip hegemoninya atau dominasinya Israel itu adalah Iran. Saudi to some extent oke. Selama kita nggak ganggu, kita nggak akan ngurusin. Kan gitu kan, polisinya seperti itu. Begitu juga dengan UAE. UAE bahkan jauh lebih condong sekarang ke Israel. Ya, negara-negara Gulf States in general juga diam. Suriah dan Irak, kita tahu sendiri sektarian konflik masih ramai, sehingga tidak memiliki kekuatan. Jadi hegemoni yang didominasi oleh Iran menjadi salah satunya hambatan bagi dominasi Israel di Timur Tengah. Seperti itu. Jadi sangat-sangat kompleks Bang ya, ada dimensi layernya ada religius, banyak ya. Historis, geopolitik kawasan, bahkan operational warfare, Betul terkait banget, proksi segala betul macam. banget, ya. Terkait peristiwa 28 Februari kemarin yang berlanjut sampai sekarang, couple of days already ya. Menurut Bang Faisal, strategic objektifnya dari attack kemarin itu apa Bang? Ada beberapa yang berseliweran kan, ada regime change, ada dismantling nuclear capability, kira-kira gimana itu Bang? Nah, ini sebenarnya yang menjadi isu utama. Banyak sekali perdebatan di kalangan para pengambil kebijakan atau mungkin strategic thinker di Amerika Serikat yang merasa tidak terlihat jelas strategic objektif daripada serangan ini apa. Anggaplah misalnya dalam konteks nuklir Iran. Apakah penyerangan ini mampu membuat Iran tidak memiliki nuklir? Mungkin for now, yes. Tapi in the long run ini membuktikan bahwasanya they need nuclear. Because without nuclear they will be easily attacked. Untuk deterrence. Nggak ada deterrence, betul. Kalau memang tujuannya adalah nuklir, sebenarnya programnya Obama melalui JPOAC itu, ya kan suatu negosiasi nuklir dengan membuka sanksi terhadap Iran itu berhasil. And they were pretty close for agreement ya with half of Oman ya. Before this, but yeah, all the way from Obama. Kalau kita mau ngomongin strategic objektifnya adalah Iran nggak punya nuklir, ngapain nyerang? Dengan negosiasi bisa, because Iran is not some kind of a irrational actor. Iran very much rational actor, ya kan? Nah, di sini terlihat bahwasanya kalau tujuannya Iran tidak memiliki nuklir, negosiasi bisa dilakukan. Dan itu dilakukan oleh Obama. Kalau kita lihat enrichment uranium di eranya Obama itu Iran tuh 8%, nggak nyampe 3%. Dan auditor dari IAEA bisa datang dan melakukan audit terhadap pusat-pusat nuklir di Iran. Nah, tapi Trump nyabut itu semua, disanksi lagi, sehingga akhirnya dimulai lagi lah enrichment sampai 60%. Nah, berarti kalau emang tujuannya itu, kenapa nggak melakukan hal yang dilakukan Obama? Nah, itu satu. Berarti nggak make sense kalau dengan menyerang. Yang kedua, kalau isunya adalah regime change, ini secara domestic politik juga nggak make sense. Karena apa? MAGA, ya pendukungnya Trump yang membuat Trump menang 2 periode ini, merasa Amerika itu too much involved in regime change around the world to make the whole world liberal, ya, dengan international liberal order dan segala macam. Mereka nggak suka, ya kan?
habis 8 triliun dolar hanya untuk melakukan regime change ya. Padahal dalam negeri juga susah. Padahal dalam negeri juga susah, infrastruktur crumbling dan lain sebagainya ya. Nah, jadi MAGA nggak suka konsep regime change. Makanya kenapa kalau kita lihat beberapa statement dari administrasi Trump ya, mereka selalu mengatakan it's not about regime change, but if regime change eventually it's not because us, something like that ya. Intinya they don't want to be framed this strategic objective as changing the regime. Right. Jadi, nah tapi lantas apa dong? Ya. Ya kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah ada yang mengatakan it's simply Israel strategic objective. Ya kan. Ada yang mengatakan kemarin Mark Rubio mengatakan bahwasanya kenapa kita ikut? Ya ini mungkin Freudian slip ya. Terucap dia mengatakan bahwasanya kita ikut nyerang Iran karena kita tahu kalau Israel nyerang duluan tanpa ngasih tahu kita juga bakal diserang. Kita akan diserang juga sebagai retaliatory action dari Iran. Ikut nggak ikut kita bakal diserang juga. Ikut begitu diserang. Jadi artinya apa? Ya udah gue ikut aja sama Israel. Artinya apa? Kalau ngelihat statement itu explicitly dan implicitly mengatakan bahwa ini adalah perangnya Israel. Ya Kita kan? Kita diajak atau bahkan dalam hal yang lebih kasar lagi kita di force untuk ikut perang. Karena apa? Karena kalau lu nggak ikut, lu akan mati lo. Ya kan, aset lu di Timur Tengah akan diserang lo. So, is it really the real strategic objective? Nah, kalau menurut saya pribadi, yes. Simply karena ya tadi Israel bukan merasa terancam dengan kemunculan nuklir daripada Iran. Tidak terancam dengan adanya rezim di Iran. They don't care about who is in charge. Look at Saudi Arabia, it's even worse. Quote unquote, ya. UAE emang ada kebebasan. They don't care, ya. Jadi rezim mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah dominasi mereka di Timur Tengah itu dihalangi oleh Iran. Nah, saya melihat seperti itu. Kalau menurut paparannya Bang Faisal tadi, berarti belum jelas terlihat strategic objektifnya. Kita masih meraba-raba. Apalagi endgame-nya kira-kira Bang. Kalau menurut Abang ntar endgame-nya gimana? Kalau kita mau forecasting skenario Bang. Nah, menurut saya setuju banget strategic objektif yang paling penting itu adalah how we need to achieve what we call as a winning, ya kan? Nah, itu cara kita menentukan strategic objektif. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kita sebut winning? Apakah menghancurkan fasilitas misil pad-nya Iran, ataukah ya tadi membunuh Ayatollah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi supreme leader dari Iran? Apakah itu? Ya tentunya kalau cuman itu, ya itu bukan strategik banget gitu kan. Nah, kalau saya melihat ini terlihat kalau Amerika tidak memiliki foresight apa yang akan terjadi di minimal setahun atau 2 tahun ke depan. Mereka hanya berpikir dalam konteks 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya kan. Strategi objektif apa? Membunuh Ayatollah Khamenei, membunuh berbagai macam para high ranking generals ya di Iran, tapi what's next mungkin enggak. Tapi kalau saya lihat ini mungkin ada 3 path ya yang mungkin akan terjadi. Pertama tentunya adalah war of attrition, ya kan, ini akan menjadi perang yang berkepanjangan ya, sama layaknya di Yaman ya, di Suriah, tapi Suriah dalam konteks civil war tentunya, tapi dalam konteks ini Amerika hanya akan menggunakan air power-nya. Satu hal yang harus dicatat, air power tidak akan pernah bisa memenangkan perang. Ya kan? Itu udah ada teorinya lah di HI, air power itu ya supremasi udara itu membuat mudah untuk ground troops untuk pergi dan memenangkan perang. Baca bukunya Robert Pape, Bang. Iya, Robert Pape ya, itu udah bacaan anak HI lah ya, itu kita harus pahami bahwa air power nggak pernah bisa memenangkan perang. Nah, jadi yang terjadi kalau misalnya Trump udah janji domestic politics dia nggak akan deploy troops on the ground, ya kan, sehingga ya udah attrition aja, dan itu akan costly bagi Amerika. Nah, yang kedua adalah mereka instead of deploy troops on the ground, mereka menggunakan pihak ketiga. Nah, ini kita seperti kita akan lihat ya, banyak kontak Mossad, CIA udah melakukan kontak terhadap Kurds di Irak. Steering ethnic conflict. Yes, jadi mungkin dia bayar, dia kasih logistik, dia kasih senjata untuk Kurds di Irak ini masuk ke Iran untuk melakukan invasi lah dalam tanda kutip on behalf of
US, mungkin nggak on behalf ya, tapi dalam rangka upaya untuk steer konflik di region. Apalagi di Iran juga ada beberapa kota yang memang apa namanya mayoritas, mungkin bukan mayoritas lah, banyak orang Kurdinya, walaupun Kurdi di Iran nggak separah di Irak ya dalam konteks apa namanya persekusinya, tapi Tapi kayaknya tetap nggak mau mereka ya. kita nggak tahu ya Ternyata belum kejadian, tahu. kita kan nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada kemungkinan itu ya kan, tatkala Kurdi, karena mereka satu saudara lah, Right. Kurdi di Irak, Kurdi di Turki, Kurdi di Iran kan sama-sama Kurdi gitu, jadi mungkin ada semacam apa semangat nasionalisme, tapi apakah bisa membesar itu kita belum tahu. Nah itu kemungkinan kedua yang mungkin likely terjadi, ya kan. Jadi dengan ya itu terjadi juga di Indonesia kan. Kalau kita lihat PRRI Permesta dulu ya, Ya. tatkala desentralisasi ya CIA diharapkan, ya kan. Orang nggak suka sama Soekarno, ya CIA masuk, ya kan, nyuplai apa dan segala macam. Nah itu yang terjadi, most likely case, ya. Yang ketiga yang mungkin nggak tahu di dalam konteks Trump mungkin nggak akan terjadi, yaitu deploy troops on the ground. Kata Eric Prince, Ya don't kan? even contemplate about that. Gitu. That's it. Ya. Karena topografi Iran tuh nggak mungkin banget Exactly. soal logistik. Betul. Nah, apalagi kita tahu base-nya Amerika di Timur Tengah juga diserang kan. Right. Nah, itu logistiknya gimana tuh? Karena susah loh untuk men-sustain, let's say 20.000 orang ada di Iran. Nah, itu logistiknya dari Amerika sampai naruh apa makanannya, senjatanya itu akan sangat susah. Apalagi kemarin kita lihat ya, eh, Spanyol ya kan nggak mau digunakan base-nya untuk transit logistiknya Amerika Serikat. Nah, itu kan masalah juga. Ini gimana nih saya mentransfer apa apa ya mengirimkan barang-barang ini dan segala macam. Jadi logistically akan sangat costly, belum lagi geographically Iran juga sangat mountainous ya. Jadi ada natural barrier lah untuk melakukan ground invasion. Dan yang ketiga ya domestic politics tadi, sejauh mana ya apa namanya MAGA yang udah tahu mereka dipilih karena 8 triliun dan hilang ya, 8 triliun dolar hilang hanya untuk regime change yang ujung-ujungnya Taliban balik lagi. Ya kan, dan Irak juga nggak pro amat sama Amerika gitu, seperti itu Bang. Speaking of skenario yang pertama, Bang, war of attrition itu, kan ada sedikit asimetri itu. Rudal Shahed kan murah. Betul. Sementara kalau US apa namanya Tomahawk gitu ya. very very expensive. Iya. Kalau Abang boleh nebak-nebak. Iya. Kalau sampai terjadi yang mana yang tahan lebih lama, Bang? Ya tentunya kalau kita ngelihat war of attrition ini ada konsep namanya asymmetric warfare, ya kan, dalam konteks apapun tentu yang menang David gitu ya, belum tentu kalah sama Goliath gitu kan. Kadang ya David kecil tapi bisa mengalahkan yang besar, dan itu terjadi kita lihat ya di Vietnam ya, di Afghanistan ya, Afghanistan lawan Uni Soviet, bayangin ini superpower zamannya loh. Habis dan bangkrut dan bahkan collapse ya. Amerika pun juga gitu ya. Jadi war attrition ini sangat costly dan most likely susah dianggap achieve sebagai suatu bentuk kemenangan, ya kan? Terutama juga karena definisi kemenangan dari pihak yang kecil itu survival only, Betul, ya. guerrilla warfare segala macam ya. Warfare dan lain sebagainya. Jadi right. jadi itu hal pertama kenapa apa namanya war attrition ini akan sangat costly. Dan yang kedua yang Beli Gede katakan tadi, ya kan, sekarang dengan teknologi militer yang semakin decentralized, dengan adanya drone-drone yang murah ya, itu juga akan membuat apa namanya perang ini juga ya tidak mesti yang banyak uangnya lah yang akan Exactly. menang gitu. Karena yang kecil aja bisa gitu kan. Kita lihat di Gaza misalnya kan, dia buat roket-roket kecil di Iran, apalagi di Iran punya teknologi yang udah mahir lah dia di drone. Dia udah investasi banyak untuk war of attrition ini dengan drone-drone mereka yang ada, seperti itu. Mantap, ini kaya sekali apa yang Bang Faisal sampaikan ya. I learn a lot, Bang. Kita geser dikit ke geoeconomic ramifications ya. Oke, Oil prices rising katanya, Bang. definitely. Bisa cerita dikit soal oil prices, tapi ada hal lain nggak yang jangan-jangan kita juga overlook, nggak nyangka selain harga minyak? Pertama tentunya karena harga minyak dunia lagi murah ya. Tahun 2005, 2006 saya ingat banget tuh harga minyak tuh 120. Exactly kayak sekarang lagi naik. Artinya there was a time when oil price is already high enough gitu kan. Tapi dengan berbagai macam energi transisi, dengan berbagai macam investasi di refinery, sekarang harga minyak murah ya 80. Tapi tetap Beli Gede benar bahwasanya ini tentunya yang paling
kena banget dalam supply chain itu tentunya oil, karena simply 40% atau hampir setengah jumlah oil untuk Cina dan negara-negara di Asia Timur tuh supply-nya dari Hormuz tadi. Hormuz ini ya kan, UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, dan tentunya Arab Saudi dan Persia, Iran ya. Jadi tentunya itu immediate impact-nya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini bisa meneskalasi, let's say, masuknya Cina, kan ini kan narasi banyak bahwasanya wah Cina itu sangat tergantung sama Venezuela, ya kan, sangat tergantung sama Iran, sehingga nanti tentunya ini adalah suatu upaya Trump untuk attack China gitu kan. Yep. Nah, it could be true ya. We don't know apa ya intensi daripada Trump, tapi menurut saya Cina jauh lebih kalkulatif di sini, jauh lebih memiliki pemandangan yang rasional. Memang Iran adalah salah satu sumber energi murah. Murah kenapa? Karena dia di-sanction. Jadi Cina dapat discounted price lah. Tapi bukan kan? satu-satunya. Tapi bukan satu-satunya, karena dia cuma supplier 13% atau 14%. Gede sih, 14% itu gede. Ya kan, tapi kita tahu strategic oil reserve-nya China juga udah pasti bertahan sampai mungkin 5 tahun. Saya nggak tahu data pastinya, tapi it's not going to Katanya be 20 days like 80 us. sampai 100 hari, 4 bulan. 4 bulan ya. Which is already crazy. Ya, Itu ya kan. short term supply shock mereka bisa tahan. Bisa tahan ya kan, sehingga mereka bisa nyari tempat-tempat lain dan segala macam. Dan bear in mind, Saudi Arabia juga salah satu pemasok, bahkan penjual, salah satu top buyer-nya Arab Saudi itu adalah China sebenarnya. Jadi dalam konteks ini tentu tergantung lihat perangnya. Apakah perang bisa selesai dalam waktu 20 hari, 30 hari, ya apakah dalam waktu 80 hari, sehingga mereka jauh lebih wise kalau menurut saya dalam konteks ya ini juga salah satu geoeconomic strategi ya, di mana adanya disruption dalam supply chain itu bisa membuat negara itu bisa ya collapse. Nah, Cina menurut saya dia udah menyelesaikan masalah supply chain-nya, walaupun tentunya akan ada implikasi kalau 80 hari. Dan yang kedua ya tentunya tadi mereka udah investasi besar-besaran di transisi energi, ya kan, solar panel ya, wind turbine dan segala macam. Ya tentunya masih dikit lah, tetap oil tuh murah, cheap dan ya, mudah didapatkan, selain tentunya coal ya dari negara seperti Indonesia. Tapi overall menurut saya akan sangat susah eskalasi ini membawa Cina untuk ikut dalam regional war yang ada. Jadi mungkin itu hal yang bisa saya share gitu. Pembahasannya bisa panjang banget kalau ngomong the likelihood China drag into this, panjang banget, variabelnya banyak banget. Kita geser dikit ke Eropa, Bang. Ini something interesting. Eropa kalau oil pricesnya rising, dia foot the bills kan, karena liquid gas, pemanas semua kan ya. Tapi kok support? How can we explain this behavior? Sebenarnya juga nggak cuman kok support, padahal exactly sebulan sebelumnya, ya tentu kita pernah dengar ya, administrasinya Trump ini ngancam akan mencaplok Greenland, ya kan, yang notabene punya Denmark, dan Denmark itu adalah anggota NATO dan Uni Eropa dan Eropa gitu ya. Yang paling kelihatan Mark Carney. Carney ya. baru berapa minggu lalu. Ya kan ya, dia ngomong kan, kesel dia sebagai Perdana Menteri Kanada kan, ya kan. Nah, tapi kenapa? Pertanyaannya itu kan, nah, menurut saya itu mungkin seenggaknya ada 2 alasan. Pertama tentunya adalah ini cara Uni Eropa, menurut saya ya, meng-appease Trump. Ya kan, karena ya Uni Eropa itu harusnya kan disebut sebagai apa yang kita kenal sebagai normative power. Dia fokus kepada the idea of norms, international law, adult in the room ya. Tapi realitasnya ya mereka tahu, mereka habis dihajar tarif sama Trump ya kan. Belum lagi dengan fakta bahwasanya mereka nggak spend enough according to Trump dalam konteks spending NATO, defense procurement di NATO, sehingga hal yang paling quick wins yang mungkin bisa mereka lakukan adalah dengan appease Trump. Tapi tentu nggak semua negara Eropa ya. Kita lihat bagaimana pemerintahan Spanyol misalnya mengatakan nggak. Ya bahkan Inggris pada awalnya diam ya kan, dia nggak membuka base-nya sampai Iran menyerang ya kan negara-negara Teluk, sehingga dia Inggris dalam hal ini bisa melakukan justifikasi, oke, gue dukung bukan karena gue dukung Israel Amerika nyerang Iran, tapi gue dukung karena Iran menyerang ya kan negara-negara Teluk ini. Jadi ada hesitancy sebenarnya. Europe in general try to appease. Menurut saya itu satu.
Ya. Nah, yang kedua, nah kalau saya melihat memang disinilah lebih dalam lagi ya, lebih structural lagi, saya melihat ya disinilah inkonsistensi Eropa. Ya kan, Eropa ini memang ya dari dulu inkonsistensi, walaupun mereka bilangnya liberal order, mereka bilangnya apa namanya, normative power, tapi when it comes to their Western bias ya, to Western interest ya, bagi mereka Iran adalah ya udah hajar aja, ya kan nggak peduli, mereka fokusnya ke apa masalah HAM ya di mana di Iran, bagaimana women rights itu di curbs ya kan, bagaimana ada pembantaian 40.000 orang. Nah, tapi kenapa hal serupa nggak dilakukan terhadap genosida di Palestina? Yep. Gitu kan. Yep. Artinya apa? Ya inherently Eropa ini memang inkonsistensi. Nah, pertanyaannya kemudian ya kalau saya bisa sedikit nyinggung gitu ya, apakah Indonesia juga mengikut hal yang serupa? Nah, gitu. Apakah kita harus inconsistent juga dalam konteks ini? Nah, ini pertanyaan besar bagi kita. What is our red lines? Ya kan, karena kalau Eropa udah jelas lah. Pertama dia mau nge-peace Trump, kedua dia emang inherently bias or European centris gitu. I was about to ask that for our last question. Karena keterbatasan waktu, Bang, this is fabulous. I learn a lot. Dan saya rasa pemirsa juga bakal mendapat banyak banget pengetahuan dari paparan Bang Faisal. Yang terakhir, Bang, yang Abang udah touch upon it very nicely ya. How should we position ourselves, Indonesia terutama? Karena latest development, kita gabung Board of Peace, segala macam, mungkin bikin room of maneuvers kita agak awkward. Betul. But what do you think, Bang, as an expert of foreign policies? Ya, kalau secara teori gitu ya, kan kita bisa ngambil 3, ya kan. Pertama, kita melakukan bandwagoning, artinya ngikut, aja. ya kan. Ini dilakukan oleh Korea Selatan, ya, apa Eropa tadi yang saya bilang nge-peace Trump, because better to be friend with the bully rather than the victims of the bully. Bahasa kasarnya seperti itulah. Ya, jadi kita bandwagoning, kita diem, dan sepertinya itu yang kita lakukan sekarang. I don't know, ya, that's my impression, ya. Kita nggak secara langsung mengkondem dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ya ngebalancing. Artinya kita mencoba untuk okay, this is not right, ya, we need to show our apa namanya moral voice, ya kan, and somehow kita juga melakukan koalisi ya untuk membawa ini ke dunia internasional lah, entah itu melalui mekanisme PBB dan segala macam. At least ada lah diplomasi yang dilakukan ya. Nah, ini lakukan lagi Indonesia waktu Iraq War misalnya, ya kan, kita Megawati nggak diem aja, condemn, ya kan, karena walaupun Amerika teman gitu ya, tapi tetap you are wrong doing this. Nah, ini yang menurut saya harusnya dilakukan oleh Indonesia, ya kan. Nah, yang ketiga ya tentunya adalah melakukan, biasanya orang sebutnya adalah multi alignment. Pada satu sisi kita tetap ikut dengan Amerika, dengan BOP dan lain sebagainya, tapi pada saat yang kedua kita juga mencoba mengkritisi Amerika. Ya, is it possible? Sometimes it is, but the problem is sekarang dalam konteks Trump, nah ruang itu nggak ada, ya kan? Karena you're either with us or against us dan segala macam gitu kan. Nah, menurut saya disinilah kita harus melakukan, pertama mendefinisikan apa sih red lines kita. Ya, red lines kita tuh apakah international law dihajar kita bergerak, ataukah norma kita nggak suka ada orang yang menyerang sovereignty dan territorial integrity suatu negara, apa red lines kita. Nah, menurut saya kita harus kembali lagi nih, red lines kita itu nggak cuma sekedar kepentingan nasional kita, karena kepentingan nasional ya pasti semua kepentingan nasional lah, ya kan. Tapi kira-kira value apa yang kita anut? Ya kalau kita mau jujur ya kita fokus ke ya kita global south, ya kan, kita pencetus Asia Afrika, ya Dasar-Sila Bandung misalnya gitu kan. Bahwasanya kita respect territorial integrity. Nah, ini menurut saya yang kadang dilupakan. What is our red lines? Ya tentunya kalau red lines kita diserang ya itu udah pasti red lines banget lah. Tapi di dunia internasional kita harus mendefinisikan, if you want to bargain with someone, we need to state this is the red lines that we cannot cross. Nah, menurut saya ini masih vague di pemerintahan sekarang. Nah, yang kedua menurut saya adalah kemampuan kita berdiplomasi secara lebih luas. Nah, benar kata Beli tadi bahwasanya dengan BOP ini kita semacam terkunci, ya kan, makanya susah gerak karena we already been framed lah as a part of the US led, ya kan, dan ini yang emang dilakukan oleh Trump gitu kan, emang arahnya ke sana. Dan
ternyata menurut saya ini nggak sesuai dengan let's say red lines kita, ya kan, karena DNA kita nggak itu. Ya, DNA ya. kita dari sejak kita merdeka sampai ya sekarang, DNA kita bukan ada negara yang ikut melakukan bandwagoning, Yap. tapi yang either kedua atau yang tadi multi alignment yang ketiga. Ya. Coba untuk tetap berteman tapi bersama-samaan mengingatkan teman itu kalau dia salah. Ya, ya. Seperti itu, beli gede. Probably this is the moment for us to rethink our principles. That's it. And to discuss it in a more deeper way gitu ya. Exactly. Bang, this is keren banget. Thank you. Saya rasa Library Podcast senang sekali kedatangan Bang Faisal Karim saat ini, memberikan kita banyak sekali insight dan knowledge terkait the Middle East crisis. Bang, terima kasih banyak. Semoga Pleasure. next time kita bisa undang Bang Faisal Karim lagi. Terima kasih banyak. Pleasure, Bli. Sampai ketemu di Library Podcast berikutnya. Terima kasih.